Sama-sama kita bangkit berdiri teman-teman. Kita mau tinggikan Tuhan kita yang ajaib namanya Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyanyi buat Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang kami tinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on NDC, are you guys ready? In 1, 2, 1, 2, 3, go! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Nyatakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Kau Raja yang termulia Tuhan, dan kami bersuka cita karena-Mu. Come on, one more time, we sing together. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami berharap pada-Mu. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, angkat tanganmu saudara. Come on. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari bersama-sama sorakan iman kita teman-teman. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memintas namanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kekuatan Tuhan dan kebesaran Tuhan menjadikan kita lebih dari pemenang. Ada amin teman-teman? Mari bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita. Let's go! Kami tinggikan nama-Mu yang agung dan perkasa, Yesus Kristus Raja mulia. Haleluya! Sorak-sorai terbaik hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu teman-teman. Kita deklarasikan. Ajaib Kau Tuhan, Amin. agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan kita. Amin. Kau sumber kemenanganku. Oh layak berkuasa, memintas namanya. Come on NDC, sing louder.
Hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan, amin. Kita mau merayakan Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan yang menang. Oleh sebab itu kita lebih dari pemenang, amin. He has made the impossible possible. Mari sama-sama kita berdendang buat Tuhan. These promises, oh, they're better than I could dream. Your ways are wonderful. You have always more than I can ask for, Lord. More than I could ask for, more than I could think, more than I can imagine. You made it happen, Lord. You can do all things just as you imagine. Amen. When I look and see all you've done for me, Lord, I know you make the impossible possible. I'm free, living in victory. Only you can make the impossible possible. Yeah, you're the God of miracles. Come on, Indonesia, sing it out. I know faith it's not a wish, it's the truth of the things unseen. Oh, anything can change. 'Cause I believe that you're working kind of. You're more than I can ask for, Lord. More than I could think, more than I imagine. You made it happen in our lives, Lord. All the miracles, yeah. Just as you imagine. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Woo! There was no mountain, Lord. Mountain, Lord, you cannot move. There was no valley you didn't see. Now my world's brighter, 'cause Lord with you, yeah, impossible. It's possible. There was no mountain you could not move, yeah. There was no valley. No, my world is brighter, 'cause Lord with you, impossible was possible. Look and see around you, come on. All you've done for me, Lord, I know you made the impossible. Now we're victorious. Yeah. Only you can make the impossible possible. Amen. You're the God of possible. No, nothing is impossible. Yeah. Amen. Yang percaya mujizat Tuhan nyata dalam hidupnya teriakan, "Woo! Come on, Indonesia!" And this youth bisa lebih semangat lagi buat Tuhan kita, amin. Bersama bertepuk tangan bagi Sang Raja. Percayalah ada lawatan Tuhan mengalir di tempat ini. Ada kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kita. Haleluya. Come on everybody sing together. Bila rohmu bekerja, woo! Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar. Ada lawatan besar. Oh, membakar hati yang menyembah. Nyatakan kami
percaya ketika kita memuji Tuhan, lawatan Tuhan mengalir bagi setiap kita. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada kemenangan bagi setiap kita. Amin teman-teman. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. Nyatakan kuasa-Mu pada setiap kami Tuhan. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Haleluya. Segala pujian yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Come on everybody. Give you all the praises and the glory, Jesus. Come on, sing it out. Dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Dahsyat lawatan-Mu, bercurah atasku. Kau yang terhebat, duduk teman-teman semua. Shalom guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin melakukan ibadah secara onsite tersedia di Center Park setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan kita juga tersedia di hari Minggu di Living World setiap jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, GoPay, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain dengan cara men-scan QR Code berikut ini. Mari kita memberikan persembahan dengan hati yang bersyukur. News minggu ini, stay safe and God bless you. Engkau sungguh teramat sangat baik dalam hidup setiap kami Tuhan. For the promises you kept, on every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. You've never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me.
I can't believe how you love me. What a friend you have been. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di atas kayu salib. Come on and listen. Call him Savior. I call you Savior for the blood that washed me. Oh, I know you're able. You're able. And my eyes don't have to see. No more reason to believe. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go. You've never let me go. You have been so good to us, Jesus. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you've been to me. Oh Lord, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Thank you, Lord, for every step. Come on, and listen, sama-sama kita bangkit berdiri dan ucapkan syukur kepada Tuhan. For He has been so good to us. Kebaikannya tidak pernah berhenti dalam setiap hidup kita. Amin. Come on and listen, say, for every mountain, for every open door. Oh, I call you faithful, and I just want to thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just want to thank you for your forgiveness. Oh, for how you never turned away. I call you faithful, and I just want to thank you for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just want to thank you, Lord. Come on, and just you say thank you, Lord. Thank you, Lord. Louder, say thank you, Lord. Amen. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. Come on, and this you say thank you, Lord. Hallelujah. Say thank you, Lord, for He's so good. Oh, you are so good to me. Oh, thank you, Lord, for every up and down. For every mountain and valley you brought me through. I thank you, Lord, for
Hitunglah berkat Tuhan satu persatu. You'll never find the end of that list. Karena kebaikan Tuhan terus mengalir dan mengalir dan bertambah setiap harinya. For the next couple of minutes, it's your moment with God. Say thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. For my family, I thank you, Lord. For my friends, I thank you, Lord. For my study, I thank you, Lord. For my work, I thank you, Lord. For my health, I thank you, Lord. For every day, I thank you, Lord. Hallelujah. I thank you, Lord. Yesus pegang erat tanganku. Jangan tinggalkan kami, Bapa. Yesus pegang erat tangan kami. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Jangan tinggalkan kami. Engkau alasan yang mau lebih sungguh-sungguh lagi di dalam hadirat Tuhan. Sing it out. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Sekali lagi, Engkau alasan kami. Selamaku hidup. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Hari ini yang datang dengan beban berat, persoalan hampiri tahta Tuhan. Karena Dia Tuhan yang mendengar setiap seruan doa kita semua. Karena itu yang disius hari ini ambil satu momen di mana kita nggak lihat kiri kanan lagi, di mana kita fokus sama Tuhan, kita nggak melek, kita merem, kita fokus hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena ketika kami nggak setia, Engkau setia dalam hidup kami. Yang bersyukur Tuhan Yesus. Mari yang disius hari ini yang datang dengan semua beban persoalan, aku undang kita untuk mengangkat tangan kita. Angkat kedua tanganmu dan bersama-sama kita serukan. Yesus pegang erat tanganku. Dia hadir di tempat ini. Tak dapat hidup di luar kasih. Panggil nama Yesus. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Sekali lagi yang disius, aku mau kita angkat kedua tangan kita. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan
tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang bersyukur Tuhan Yesus karena di dalam penyembahan kami Engkau bertata. Yang bersyukur atas hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya enggak sekedar hanya hadirat-Mu, tapi ada berkat, ada kekuatan, ada mujizat dalam hidup kami. Karena kehadiran-Mu dalam hidup kami. Dan Engkau nyata Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan sebentar kami juga rindu untuk mendengarkan sedikit dari isi hati-Mu. Karena itu urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Supaya firman Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman Tuhan boleh katakan bersama. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebelum duduk, jangan duduk dulu. Kalian baru boleh duduk habis tos 5 orang. 1, 2, 3. 5 orang, 5 orang. Kalau udah 5 orang silakan duduk NDC Youth. Alright, Shalom NDC Youth. Aduh, letoy banget nih kedinginan atau gimana ya. Sekali lagi Shalom NDC Youth. Nah gitu dong. Nah, gue happy as usual bisa berjumpa dengan kalian semua. Tadi aku ngobrol ada yang bilang di luar hujan kok, gue kehujanan. Ya tapi thank you, I'm really happy to see you. Di tengah hujan, ada badai, gak ada ojek gitu kan. Kalian masih bisa nyempatin diri di tempat ini. Thank you and this youth, happy to see you guys. Dan satu pertanyaan nih untuk kalian semua. Apakah udah daftar NDC Youth Camp belum? Yang udah daftar udah bayar angkat tangan. Hah? Dikit bener bohong nih. Guys, let me tell you sekali lagi ya. Ini gue bukannya mau ngomong apa nih. Ini for the first 2 weeks. Untuk 2 minggu pertama. Kita bener-bener hanya akan buka untuk NDC Youth doang. Kita kasih kalian kesempatan. Biasa kan anak-anak Indonesia kan sukanya last minute ya. Gua kasih tahu nih. Yang suka last minute kemungkinan lo gak dapet. Karena sekarang aja yang udah daftar baru satu minggu itu udah 100. Udah 100 orang daftar. Early bird bentar lagi udah gak ada lagi. Bener-bener kita kasih kesempatan untuk NDC Youth doang. Jemaat NDC Youth udah 700-800 setiap minggunya. Kita akan buka di umum bentar lagi di akhir bulan. Dan umum sekali lagi gue bilang ada puluhan ribu orang dan ada banyak orang tua, emak-emak yang akan mendorong anaknya untuk NDC Youth Camp. Jadi gue kasih tahu nih ya, gue udah ngomong dari sekarang. Ya, jangan sampai nanti bilang masih ada slot nggak kok, masih ada slot nggak kok. Kepret semua lo ya nanti ya. Jadi kalau sekarang lu masih bisa dapat early bird, nah lu better ini deh daftar dan bayar deh. Gue kasih tahu aja nih. Oke, langsung aja jangan lupa daftar di Youth Camp ya. Oke, langsung aja. Gue akan sampaikan kebenaran firman Tuhan. Gue berharap kalian gak bosen lihat muka gue. Karena habis minggu lalu juga gue share firman Tuhan. Tapi karena sharing firman Tuhannya agak sedikit berat. Jadi gue akan yang membawakan. Jadi sepanjang bulan ini seperti gue udah bilang kepada kalian semua. Kita akan belajar mengenai what he has done. Kita akan belajar mengenai pilar penting dalam iman kita sebagai orang Kristen. Apa yang sudah ia kerjakan dalam hidup kita. Dan nanti di akhir bulan kita akan memperingati kematiannya dan kebangkitannya. Dan khusus hari ini, gua akan share firman Tuhan mengenai the power of the blood. Atau mengenai kuasa atau darah Yesus sendiri. Apa yang dikerjakan dalam hidup kita. Apa kuasanya dalam hidup kita. Ini penting. Ya, karena kita orang Kristen dan inilah dasarnya. Sekali lagi, jangan sampai nanti ditanya, di challenge sama teman-teman, sama orang di luar sana. Dan lu cuman doang. What Lord, gak ngerti Lord. Ya, jangan doang. Tapi kita tahu apa yang dia kerjakan dalam hidup kita. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai darah. The power of the blood. Jadi begini NDC Youth. Karya Yesus itu banyak. Ya. Karya Yesus banyak, tetapi karya Yesus yang terbesar adalah menyelamatkan kita dari dosa dan penghukuman kekal di neraka yang percaya. Katakan amin. Ini dasar kita nih. Ya. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan kita dari dosa dan penghukuman
dengan mencurahkan darahnya. Ya, dengan mencurahkan darahnya dan mati di atas kayu salib. Karena hanya dengan darah Yesus yang tidak bercacat celah kita diselamatkan. Dan Alkitab mencatatkan, bukan katanya KJJ. Alkitab mencatatkan, tanpa pertumpahan darah maka tidak ada penghapusan dosa. Minggu lalu ini kalau datang di umum di sini, ini Pak Yosia atau alias bokap udah menyampaikan. Tapi sekali lagi diteguhkan lagi, tanpa pertumpahan darah maka tidak ada penghapusan dosa. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan demikian. For some of you mungkin ini akan sedikit boring ya. Karena kita akan belajar nanti history, background, akan baca banyak ayat. Tapi kalau bisa catat, ya kalau bisa catat karena ini very very important. Ibrani 9:22 dibilang seperti ini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi dalam perjanjian lama ya, tanpa pertumpahan darah dan dalam menurut hukum Taurat, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan hari ini kita akan belajar tentang kuasa darah Yesus yang mengampuni setiap kita semua. Yang pertama adalah tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah sekarang kita mulai nih. Kita mulai historinya ya. Bahkan Endisius dari awal semenjak manusia pertama jatuh dalam dosa sudah ada penumpahan darah. Dari zamannya Adam dan Hawa, ketika Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan, Adam dan Hawa itu diberi pakaian dari kulit binatang. Benar ya? Untuk menutupi dosa dan ketelanjangan mereka. Ada yang masih ingat ya? Nah, inilah penumpahan darah pertama nih. Dalam Alkitab. Mereka telah berdosa dan diliputi rasa malu. Pertanyaannya gini. Ketika diberi pakaian dari kulit binatang, artinya apa? Artinya ada penumpahan darah di situ. Ada binatang yang disembelih untuk apa? Untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan itulah penumpahan darah yang pertama. Kejadian 3 ayat 21. Dikatakan begini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi bahkan dari zaman Adam dan Hawa pun sudah ada penumpahan darah untuk menutupi dosa mereka. Menutupi ketelanjangan mereka. Binatang disembelih, kulitnya dipakai untuk menutupi ketelanjangan mereka. Lalu apa lagi? Di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel diluputkan dari tulah kematian anak sulung di Mesir. Ada yang tahu gak ceritanya? Ada yang masih ingat? Ya, ini zaman-zaman sekolah minggu nih. Ketika bangsa Israel diliputkan dari tulah kematian anak sulung di Mesir. Allah meminta korban penggantinya. Korban penggantinya dalam bentuk darah anak domba yang dioleskan di depan pintu rumah mereka. Ada yang masih hafal? Ada yang masih ingat ceritanya? Ya. Dikatakan harus ada penggantinya. Di dalam tulah yang terakhir kalau gak salah ya Noni ya. Ini tulah keberapa sih? Tulah terakhir ya, ke-10 ya. Ada yang bilang tulah yang pertama, kepret juga nih. Ada yang gak hafal. Itu tulah ke-10. Allah meminta korban pengganti dalam bentuk darah anak domba. Ada penumpahan darah di situ. Ya. Dan inilah yang disebut dengan istilah Passover. Passover. Ketika malaikat kematian itu mau menghampiri dan melihat ada darah di situ, penumpahan darah untuk menjadi substitut pengganti. Itulah disebut Passover, perayaan Paskah, dimulai dari kalangan Yahudi. Keluaran 12 ayat 3, lalu 5 sampai 7. Jangan lupa yang disius, jangan main WA, jangan buka Instagram, jangan lihat Shopee, Tokopedia. Ini adalah dasar iman kita nih sekali lagi nih. Ya, dan ini very very interesting. Keluaran 12 ayat 3 dikatakan begini, katakanlah kepada segenap jemaat Israel. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing.
Ayat 6, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Ada penumpahan darah di sini. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya, jadi di sini yang di kita belajar. Kalau dari awal, dari Adam, dari tulah ini. Dalam konteks penebusan harus ada darah yang ditumpahkan. Gitu ya. Jadi ini adalah poin yang pertama. Jadi tanpa darah itu gak mungkin. Bahkan kalau kalian tahu dalam perjanjian lama, kalau kalian membaca perjanjian lama dengan benar, itu kalau kita mau menghapus dosa, itu harus ada yang kayak minggu lalu aku sampaikan. Harus ada penggantinya. Harus menyembelih kambing atau anak domba. Minggu lalu yang jadi kambingnya siapa ya? Lupa gue. Andre mana Andre? Jangan lu kambingnya deh. Harus ada kambing selanjutnya. Siapa yang mau jadi kambing hari ini? Ada yang bilang Ko Iwan. Jangan. Dikepret gue sama dia habis ini. Enggak. Ini bukan poin yang pertama. Nanti di poin selanjutnya baru ada. Oke? Jadi siap-siap yang gak lihat gue dengan teliti. Mata-matanya yang ngelihat gue, lihat HP. Kamu akan menjadi kambing pada sore hari ini. Dalam perjanjian lama pun persembahan korban di bait Allah untuk penghapusan dosa itu dilakukan dengan mengorbankan anak domba yang dibungkus kain lampin sempurna dan sudah diperiksa oleh imam sebelum dipersembahkan. Nah, ini luar biasa sekali. Kematian Yesus, penumpahan darah Yesus yang luar biasa itu menebus kita. Dan ini adalah poin yang pertama yang disius. Ya, poin yang kedua mengenai darah Yesus. Ya, hanya darah Yesus yang bisa menyelamatkan manusia sekali untuk selamanya. Sekali lagi, hanya darah Yesus yang bisa menyelamatkan manusia sekali untuk selamanya. Ini poin yang kedua gue ya. Nah, emang cuman bisa darah Yesus. Hanya darah Yesus yang suci dan tidak bercacat yang pantas untuk menebus dosa. Darah kita sudah terkontaminasi dan kita gak bisa menebus dosa kita sendiri. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Dikatakan begini. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Amin. Jadi guys and this youth, ketika Yesus mengatakan tetelestai, ya minggu lalu kita udah belajar. Ketika Yesus mengatakan it is finished, sudah selesai. Ketika Yesus berkata sudah selesai dan ini menggunakan bentuk perfect passive indicative. Wih, keren gak tuh gue? Sekali lagi nih. Dengar baik-baik nih, keren banget kata-katanya soalnya. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, tetelestai. Kata itu menggunakan bentuk perfect passive. Wih, gila lu. Jaksel gak gue? Perfect passive indicative. Yang menunjukkan suatu tindakan yang telah selesai di masa lalu dan hasilnya masih terus berdampak sampai saat ini dan masa depan. Gue mau nanya sama kalian, ketika Yesus mati di kayu salib itu 2000 tahun yang lalu, bener ya? 2024 tahun yang lalu, BCE, before Common Era, atau enggak dalam Gregorian calendar, before Christ. Kelahiran Yesus menandakan BCE itu, after Christ ya. Nah, ketika Yesus mengatakan sudah selesai 2000 tahun yang lalu, itu menunjukkan tindakan yang selesai di masa lalu dan hasilnya masih terus berdampak sampai saat ini dan sampai masa depan. Jadi ketika Yesus mati, kuasa darahnya itu menyelamatkan orang-orang yang percaya di masa sekarang, sampai sekarang. Karena kita termasuk dari masa depan, benar gak sih? Benar gak sih? 2000 tahun yang lalu, tetelestai, indikatif apa tadi? Lupa gue jadi. Perfect passive indicative. Ketika dia berkata sudah selesai, saat itu 2000 tahun yang lalu. Kuasanya itu, kuasa darahnya itu menyelamatkan dan menghapus dosa sampai sekarang ini. Lalu ada yang nanya, tadi barusan aja sebelum gue khotbah ada yang nanya, Yehuda kalau gak salah, Yehuda nanya. Artinya kok, kalau kita sudah menerima pengampunan,
Untuk masa lalu, sekarang, masa depan artinya apa? Artinya gue bisa hidup seenak jidat gue dong kok. Kan tuh gue diampunin. Nggak deh contoh, ya udah kasih contoh. Itu contoh. Artinya apa Koje? Artinya gue bisa melakukan dosa favorit gue. Kenapa? Kan gue udah diampunin. Sekali untuk selama-lamanya. Bener kan Koje? Itu yang lu maksudkan? Nah di sini hati-hati Endisius. Harus berhati-hati. Karena orang yang sudah menerima keselamatan, itu gaya hidupnya beda. Orang yang sudah menerima keselamatan itu bukan ngomongnya, gue akan hidup semau gue akan ngerokok semau gue akan mau mabok-mabokan semau gue mau berpacaran menerobos semua diterobos, kekudusan diterobos. Kan yang udah diselamatin, kan udah diampunin. Orang yang hidup dalam keselamatan perspektifnya gak kayak gitu bos. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam keselamatan itu selalu berusaha, sekali lagi ya. Orang yang percaya akan kematian Yesus, akan darahnya yang tercurah, menerima keselamatan dalam iman kalian, gaya hidupnya adalah selalu berpikir, improve as a person. Selalu mau bertumbuh. Along the way pasti akan keselip. Tapi belajar dari kesalahan itu, bertumbuh dan bertobat dari situ. Karena kan yang paling kelihatan dari keselamatan itu buah pertobatan. Kalau misalkan lu bilang lu gue selamat, gue percaya Yesus, hidup lu gak ada bedanya segala macem, gak ada pertobatan di situ. Nah, itu bukan gaya hidup orang yang sudah menerima keselamatan. Sampai sini ngerti gak sih? Sampai sini ngerti gak sih? Ngerti ya? Yang ngerti kita berikan tepuk tangan dong. Gue takutnya terlalu berat, emang agak berat sih. Ya, jadi jangan lupa perfect, apa? Passive yang terakhir? Iya, itu dia. Tindakan yang telah selesai masa lalu dan hasilnya masih terus berdampak sampai saat ini dan masa depan. Dan poin ketiga guys, poin terakhir nih. Tapi poin ketiga ini poin paling panjang ya. Ketiga, darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib membebaskan kita dari kutuk. Tolong garis bawahi, darah Yesus yang dicurahkan di mana? Di atas kayu salib. Sekali lagi ya, darah Yesus yang dicurahkan di mana? Di atas kayu salib. Pertanyaannya gini, kenapa harus di atas kayu salib? Ini gue akan challenge nih. Kenapa harus di atas kayu salib? Kalau darahnya perlu darah yang tercurah, kenapa harus di atas kayu salib? Benar gak? Nah ternyata Endisius ada makna di balik kayu salib ini. Ya, sehingga Yesus itu harus mati di atas kayu salib. Ya, orang Yahudi itu punya tradisi melakukan eksekusi dengan banyak cara. Kalau zaman sekarang eksekusi biasanya apa? Tembak, langsung ke jantung supaya nggak berasa ya. Kalau di US ada yang kejam, dia eksekusinya itu duduk di kursi listrik, ya bener ya. Lalu mati di kursi listrik, lu masih merasakan sakit. Nah, pada zaman dulu, zaman Yahudi, orang Yahudi zaman dulu punya tradisi melakukan eksekusi dengan cara rajam batu. Rajam batu maksudnya apa? Ada satu orang yang terikat, dilemparin batu sampai mati. Eksekusinya dengan cara seperti itu. Sakit gak? Waduh, lu matinya perlahan-lahan bos. Ya, kenapa Yesus itu perlu mati dengan cara disalib? Nah, mari kita lihat bersama-sama nih. Di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Ya, Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, ayat 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau mengubur dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung, apa katanya? Terkutuk oleh Allah.
Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jangan diganti dulu. Ya, ayat 23 tadi kan. 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Jadi salib, ternyata salib, orang yang mati di atas kayu salib atau digantung, itu adalah simbol orang yang terkutuk. Jadi ketika Yesus mati, dia gak cuma menyelamatkan kita, tapi dia juga menanggung semua kutukan. Itulah alasannya kenapa harus matinya di kayu salib. Matinya gak di rajang batu, tetapi salib adalah simbol kutuk. Dan ketika Yesus mati dan berkata it is finished, dia menyelamatkan kita dan menanggung semua kutuk kita. Itulah alasannya kenapa dia mati di kayu salib. Ini keren banget. Mayat gak boleh dibiarkan tergantung seperti itu. Ya, menurut orang Yahudi istilah kutuk dalam bahasa asli kunonya itu artinya tergantung di pohon. Atau tergantung di atas kayu, disalibkan. Ya, in this youth ya. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sekali lagi. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk. Dia mati di kayu salib. Karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi inilah sesuatu yang luar biasa. Kenapa harus kayu salib? Kenapa penumpahan darahnya gak dirajam batu aja? Atau langsung dicekek atau menggantungkan diri? Kenapa gak seperti itu? Karena salib adalah simbol dari kutuk. Dan setelah Yesus berkata it is finished. Dan setelah Yesus berkata tetelestai tadi. Bukan hanya dosa kita saja yang diampuni, tetapi kita terbebas dari kutuk dan kita menjalani perjanjian baru. Masuk ke dalam era New Covenant. Ya. Barulah setelah kematian Yesus, kita masuk dalam sebuah perjanjian yang baru. Dalam Lukas 22 ayat 20 dikatakan begini, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Apa yang dimaksud dengan perjanjian baru? Artinya yang pertama adalah kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban binatang. Itulah alasannya sekarang udah gak ada lagi korban. Andreas, gak usah naik ya. Karena kita udah gak butuh kambing lagi ternyata in this youth. Andreas udah gak perlu maju. Karena udah masuk perjanjian baru atau New Covenant. Tetelestai Yesus mengambil kutuk kita. Kita udah gak usah lagi mempersembahkan korban binatang. Setiap bulan sekali dalam bait Allah. Disembeli anak domba, kambing. Kita gak butuh Andreas lagi, Gak ketawa loh. Sorry, ini bercanda aja. Yaitu yang pertama, ketika kita masuk dalam perjanjian baru, tetelestai darah tercurah mati kayu salib, kita udah gak perlu lagi mempersembahkan korban binatang. Ya. Korban Yesus cukup satu kali untuk selamanya. Dan yang kedua, ya, boleh kan next slide? Kita bisa langsung menghampiri Bapa tanpa perantara atau imam. Itu sebabnya tirai bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Udah gak perlu lagi pakai perantara bait suci. Kalau zaman dulu kan perlu imam dari suku Lewi. Ya, zaman dulu perlu koiwan sebagai pastor atau imam Lewi. Contohnya aja. Contohnya koiwan. Kita gak perlu nebeng koiwan lagi. Kita gak perlu nebeng doa lagi sama koiwan. Kita gak perlu koiwan suku Lewi imam untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ketika Yesus berkata it is finished, ada sebuah perjanjian baru. Ketika darahnya tercurah, ada sebuah perjanjian baru. Kita bisa menghampiri, kita bisa berdoa, kita bisa dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Perjanjian lama harus ketemunya kapan? Di bait suci. Sekarang, lu lagi mandi pun,
lu bisa menyembah Tuhan dan bisa dilawat oleh Tuhan. Pernah gak sih lu nangis pas lagi mandi? Gue pernah. Goodness of God, terima kasih Tuhan. Gue gak tahu itu suara gue tetesan air mata atau tetesan air, gue gak tahu. Dari spray. Lu bisa dimanapun lu berada, lu bisa merasakan hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah ini new covenant, perjanjian yang baru. Udah gak perlu lagi kambing kita olah sekarang, Andreas, bener gak? Jadi sate kambing. Ada di dalam risolnya dia nanti. Produk baru nanti tuh. Gue kasih tahu sekarang nih. Dalam produknya dia ada risol kambing. Dan kedua, udah gak perlu lagi perantara atau iman. Ya, that's why tirai bait Allah terbelah dua. Atau hancur udah. Ya, inilah kuasa darah Yesus in this youth. Ya, jadi gue berharap kita mau meresponi kebenaran ini, kuasa darah Yesus dengan hidup kita baik, hidup kita ini membanggakan Tuhan. Along the way pasti ada struggles. Ya, karena gue tahu itu keluar dari rokok, dari mabok, dari pornografi, kekudusan itu gak gampang. Tapi yang gue mau sampaikan adalah kalau lu jatuh bangkit lagi dan bertobat dari situ. Kenapa? Bukan karena Tuhan udah mengampuni kita, enggak. Tapi kita mau hidup serius, kita mau hidup baik. Sebagai respon karena kasih kita kepada Tuhan. Orang tua kalau kasih lu sebuah gift yang tidak bernilai, barang yang paling lu suka banget. Apa yang lu suka saat ini? Mobil, parfum, gue lagi suka parfum. Dikasih parfum mal, gue akan, wah thank you. Gue akan baik sama orang. Kenapa? Sebagai respon. Karena kita mengasihi Tuhan. That's why hidupnya ayo dong. Sebagai respon atas kita mengenal kuasa darah Yesus, kebaikannya, kematian, darah yang tercurah, ayo dong kita tobat yuk. Ayo dong kita berbalik yuk. Karena Tuhan udah baik banget dalam hidup kita. That's why in this youth, yuk from this moment on, kita mau meresponi kebaikan kuasa darah yang tercurah lewat hidup kita, boleh membanggakan Tuhan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kita bagi berdiri in this youth. Oke, sebuah lagu yang berkata oleh karena salibmu ya. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Sucikanku kuasa salibmu pulih. Dengan segenap hatimu yang Yesus bersama-sama nyatakan. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku kuasa salibmu. Kemudian Yesus yang sudah ditebus, angkat kedua tanganmu and say, oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku kuasa salibmu pulihkanku kuasa salibmu pulih. Sekali lagi dengan iman, kuasa salibmu pulihkanku. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang ditebus. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Kau baik dalam hidup kami.
Terima kasih karena pada sore hari kami belajar kuasa darah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau sudah mau mati mencurahkan darah-Mu bagi setiap kami. Dan karena itu Tuhan, kami mau hidup ini enggak asal-asalan lagi. Kami mau hidup serius, kami mau hidup membanggakan nama-Mu. Kami boleh hidup, orang-orang melihat kalau Yesus itu hidup dalam hidup kami. Ku berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang lawat setiap kami, Kau yang bangkitkan semangat kami, bangkitkan iman kami, bangkitkan api yang baru, semangat yang baru. Kemanapun kami berada, kami boleh membanggakan nama-Mu sebagai respon dari kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi biar firman Tuhan tinggal dan kami boleh hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami mau mengakhiri ibadah Endisius pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati boleh katakan bersama. Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Endisius.